Khulafaur Rasyidin Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi Ka'ab bin Lu'ay. Beliau menghabiskan separuh hidupnya pada masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar terkenal sebagai orang yang sangat hebat memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Ternyata, Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui doa Rasulullah SAW. Umar terkenal sebagai orang yang bijaksana, bicaranya fasih, penyantun, dan argumentasinya kokoh dan gigih. Keislaman Umar bin Khattab membuat Islam semakin kuat. Dakwah Rasulullah yang semulanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lambat laun dilakukan secara terang-terangan. Satu barisan dipimpin Umar bin Khattab dan satu barisan lagi dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib untuk berdakwah. Bahkan, Rasulullah memberikan nama kepada Umar bin Khattab, yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu, bagaimana sih proses pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah? Ceritanya, para sahabat melakukan musyawarah, namun tidak ada satu orang sahabat pun yang berhasil dipilih, dan pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya keputusan kepada Abu Bakar. Dalam hal ini, kemudian Abu Bakar memanggil sahabatnya Abdurrahman bin Auf bin Utsman bin Affan, serta berbagai sahabat lainnya untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Umar mulai memegang tampuk kekhalifahan pada hari Selasa, 22 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi. Umar wafat pada 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama ada strategi dakwah kepemimpinan Umar bin Khattab. Adapun strategi dakwah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang pertama yaitu mengatur administrasi negara, yang kedua mengeluarkan undang-undang, dan yang ketiga membentuk departemen. Selain itu, Umar mengatur administrasi negara, mencontoh administrasi yang berkembang di Persia. Umar bin Khattab membagi 8 provinsi, yaitu Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang kedua, Umar mengeluarkan undang-undang, yaitu undang-undang berupa ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan dalam pasar. Yang ketiga, Umar membentuk departemen seperti jawatan kepolisian, yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan. Yang keempat, departemen pekerjaan umum. Yang kelima, Baitul Mal. Selanjutnya, Umar juga menetapkan kalender Hijriah. Ditetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah. Selanjutnya ada ekspansi wilayah dan militer. Runtuhnya 2 kekaisaran besar. Masa kepemimpinan Umar menandai lahirnya gelombang ekspansi terstruktur pertama dalam sejarah Islam. Wilayah kedaulatan menambah cepat, menunduk kekuasaan Bizantium dan Persia. Ibu kota Syria, Damaskus jatuh pada tahun 635 Masehi, disusul kejatuhan wilayah Syam secara utuh usai pertempuran Yarmouk 636 Masehi. Di bawah kepemimpinan Panglima Amr-Be'as, Mesir serta Alexandria ditaklukkan sepenuhnya pada 641 Masehi. Di bagian timur, Sa'ad bin Waqqas merebut Al-Qadisiyah dan melumpuhkan kekuasaan Kekaisaran Adidaya Persia di Al-Madain. Perkembangan peradaban Islam lainnya terjadi pada dalam bidang politik. Kondisi Islam dalam keadaan yang stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang, sehingga Umar segera mengatur administrasi negara dan membentuk lembaga pengadilan.
Administrasi pada saat itu ditata dengan struktur pemerintahan bercorak desentralisasi. Dalam bidang ekonomi, terdapat sistem pembayaran gaji, pembayaran pajak tanah, pembentukan jawatan kepolisian dan pekerjaan umum, serta penghapusan zakat bagi mu'alaf. Di dalam bidang pendidikan, Umar juga melakukan beberapa hal. Yang pertama, mendirikan masjid di daerah yang baru ditaklukkan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Yang kedua, mengangkat guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan dengan tugas mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam lainnya. Dan yang ketiga, menerapkan pendidikan di pasar-pasar. Dalam bidang agama, keadaan Islam pada masa itu sudah mulai kondusif, dikarenakan kepemimpinan Umar yang sangat loyal, adil, dan bijaksana. Islam mulai merambah ke dunia luar dan menaklukkan negara-negara kuat di dunia.